أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membuka kita punya majelis dengan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Karena memang pembahasan kita ini lagi membahas tentang tema salawat. Saudara-saudara yang saat ini sedang berada di depan layar kaca, umpama saudara saat ini lagi hamil, ya, sambil berselawat sambil pegang di perut, lalu lakukan redemption. Lakukan visualization, lakukan imagination bahwa dengan kita berselawat, kita doain nih anak di jabang bayi kita ini, mudah-mudahan di jabang bayi ada semua, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, saleha, keluarnya enggak ada kekurangannya, sehat, rezekinya banyak. Saudara yang lagi pengen kerja, baca selawat ini sambil berpikir, sambil memvisualisasikan bahwa selawat ini insya Allah akan menjadi wasilah saudara semua dapat kerjaan. Ya kayak kemarin-kemarin kita kemudian melakukan amal saleh, baca Quran. Seperti itu juga ini. Bila mana Anda semua punya penyakit, pegang bagian yang sakitnya sambil kita membaca 10 salawat di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik pemirsa, silakan buka Al-Qur'annya surah Al-Ahzab ya. Ayat 57-58. Ini salah satu yang menjadi dasar kenapa kita diperintahkan untuk berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini pembahasan kita yang kemarin ya, masih ingat? Saya ulang dikit. Ini ucapan salawat yang paling sederhana, Sallallahu ala Muhammad. Saya menganjurkan diri saya dan saudara semua, tambahinlah minimal wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tambahin alinya. Bagaimana Sayyidina nih? Ini kan banyak orang bilang, ini nggak ada nih, nggak boleh nih. Udahlah, anggap aja ini penghormatan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara boleh kok ganti Nabi Jina. Bahkan Nabi Muhammad tuh luar biasa. Dia nggak apa-apa juga dipanggil dengan Muhammad. Cuman kan kitanya aja yang ngerasanya gimana gitu. Nah, tambahin jadi wa ashabi wa dzurriyyati, insyaallah. Ya. Kita sekarang masuk kepada ayatnya. Ini ayat pasti saudara udah hafal ini. Karena kalau salat Jumat ini ayat mesti dibaca. Innallaha gitu kan? Wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, berselawat buat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian semua. Ini asik nih. Kalau kita mau berselawat, ya, sesungguhnya ada pengakuan dari Allah, kita ini beriman. Keren kan? Allah bilang, pertama Allah dulu dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ini Masya Allah ini. Lalu kemudian kita dipersilakan untuk mengikuti apa yang Allah lakukan. Inilah salah satu perbuatan yang mana Allah sendiri langsung yang mencontohkan bersama para malaikatnya untuk kita lakukan. Allah makan nggak? Allah minum nggak? Subhanallah, dia maha suci. Makanya tidak dicontohkan oleh Allah. Karena itu kita pun tidak tahu dan tidak paham. Dan kita wajib membedakan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi giliran berselawat, Allah mengatakan seperti ini. Aku dan para malaikatku berselawat kepada Nabi. Ya, pemirsa coba ikutin ya. Innallaha, ya, 1, 2, 3. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Perbuatan ini Allah contohkan dulu bersama para malaikatnya. Gila ya. Luar biasa loh ini salawat ini. Allah nyontohin dulu malaikatnya, nggak main-main ini. Kalau guru-guru saya tempo dulu bilang, Sof, dan para santri-santri begitu dikasih tahu sama kiai-kiai zaman dulu, kalau nanti gede punya pesantren, pengen punya tanah, jangan beli pakai duit, beli pakai sholawat, puterin aja tuh tanah yang mau dibeli, insya Allah puyeng, muterin aja puyeng. Ya apalagi kalau tanahnya 1 hektar 2 hektar yang capek. Tapi kenapa salawat itu menjadi begitu bertuah, menjadi begitu hebat fadilahnya? Bayangkan, itu adalah pekerjaan Allah dan malaikatnya. Lalu kita ikut melakukan. Wis. Ya. Ini filosofi ya. Kalau Anda mau menjadi orang hebat, ini filosofi lah. Anda mau jadi pengusaha hebat, tuh gak? Maka lakukan apa yang dilakukan oleh orang hebat ini, lakukan apa yang dilakukan oleh pengusaha hebat ini. Artinya apa? Kita melakukan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb. Seru lah. InsyaAllah kita akan lanjutkan ya. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur. Kita membahas salawat di hari kedua. Kita kalau mau menjadi pengusaha hebat, ya, kita tiru apa sih yang dilakukan oleh pengusaha hebat tersebut. Kita pengen jadi siapa nih? Misalkan Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasul yang Masya Allah. Ya. Ente mah gitu sih, punya sahabat-sahabat Rasul yang jago-jago, kaya-kaya, kiblatnya selalu western. Lalu cuman kita niru si A, si B, si C, cuman dapat kayaknya doang, solehnya kan enggak. Nah, kita tiru sahabat Rasul. Abdurrahman bin Auf itu, dia kalau beli ontak misalkan 100 real gitu misalkan ya, atau 1000 real, dia jual lagi 1000 real juga. Ini Abdurrahman bin Auf nih. Kalau kata kita mah sekarang, ente jual motor, ngangkatnya 4 juta. Jualnya 4 juta juga. 8 sahabat bingung, ya. Ini yang disebut dengan The Auf Way. Nih, The Auf Way. Ini buku saya nih, insyaallah. Abdurrahman bin Auf saya kayak gini, sahabat pada nanya, Abdurrahman bin Auf, ini bagaimana ceritanya ente jual onta 100 atau 1000 real, padahal belinya 100.000 real gitu.
Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Emangnya orang kalau beli onta nggak beli pelananya, nggak beli sepatunya, kira-kira begitu, nggak beli aksesorisnya lah. Nah, Abdurrahman bin Auf mainnya di situ, pinter dia. Jadi kalau kayak kita nih, kita jual motor 4 juta, seharga 4 juta juga, kita jual apanya? Jual helmnya. Ketika orang datang, ya ngeliat-liat kita punya motor yang dijual, ternyata istri kita jual pisang goreng, dari situnya tuh. Dari situnya kita punya untung pisang gorengnya ini. Ya, tinggal dikasih tulisan di sini dah. Maaf, tidak menyediakan kembalian. Siapa tahu dia cuma bawa 100 ribu kan, berarti ngembaliin. Beli pisang 100 ribu, 99 ribunya halal, udah dikasih tahu duluan kan. Maaf, nggak terima kembalian. Ini saya pakai nih, jualan di pesantren begini modelnya. Si Wirda tuh jualannya begini. Dulu Pak Menteri M. Nuh ya sempat ketawa nih waktu ngelihat anak saya si Wirda itu dagang gitu ya. Waduh, ini kok nggak memberikan kembalian. Si Wirda jawab, iya Pak Menteri, kembaliannya buat sedekah. Wah, gitu, subhanallah. Nah, kalau kita mau menjadi Abdurrahman bin Auf, apa yang harus kita lakukan? Kita tirulah apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Jangan cuman ke masjid, ke pasar. Lente dekat masjid, dekat pasar, tapi ngendonnya ke masjid doang. Mana ada apa? Masih bagus kalau ke masjid. Ente dekat masjid, dekat pasar. Ke masjid kagak, ke pasar kagak. Itu dia dah. Nongkrong aja di preman gitu. Rugi. Bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika hijrah? Rasulullah bilang, kuasain itu pasar Madinah. Kuasain itu pasar-pasarnya orang Yahudi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi, apa yang diajarkan oleh Allah dan para malaikatnya? Allah mengatakan kepada kita, ini makhluk-makhluk yang dhaif, yang lemah. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kalian tidak ada bandingannya denganku, tapi yang tidak ada bandingannya itu dicontohin nama Allah yang Masya Allah begitu tinggi, begitu mulia. Fata'ala Allah. Apa Allah bilang? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kayaknya pengen bikin ringback tune saya ya. Mau bikin RBT ah. Kalau orang nelpon tuh begitu nelpon ke siapa gitu nyautnya begitu. Innallaha wa malaikatahu, yang kalau diangkat kesel dia. Jangan diangkat dong, gue lagi dengerin Ustaz Yusuf ngaji. Cia, kayak narsis banget. Nggak apa-apa lah pagi-pagi ya. Biarin aja dulu, yang mau lewat duluan. Nanti kita akan terusin lagi di segmen yang ketiga. Tetap di Wisata Hati TV. Baik, kita kembali lagi ke acara kita di Wisata Hati TV. Saya menemukan sesuatu yang istimewa pada pagi hari ini. Bahwa salawat itu adalah sesuatu yang dicontohkan langsung oleh Allah dan para malaikatnya. Kebayang nggak saudara? Saudara melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kaya saja. Saudara udah kayaknya, wih. Saudara melakukan kebiasaannya orang-orang yang disiplin. Saya seperti beliau nih. Nah itu udah kayaknya gimana gitu. Ini kita melakukan apa yang Allah dan para malaikatnya lakukan. Ikutin lagi pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kalian. Nah, sebelum saya membahas bab yang potongan ayat yang terakhir dari surah Al-Ahzab ayat 56 ya. Kita lihat coba potongan frasanya nih. Ini kan ada 2 frasa ya, ini 1, ini 2. Wahai orang beriman, Allah memanggil begitu nih. Ya. Yusuf Mansur, kalau kamu beriman, sallu. Berselawatlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kemudian saya berselawat, saya dianggap beriman. Oleh siapa? Oleh yang manggil. Allah karim. Cakep dah. Cakep. Saya doain lah pemirsa ya,
ya, seperti kaos dalam begitu, kaos kutang. Mudah-mudahan saudara bisa menjadikan sholawat ini seperti pakaian dalam kita. Kayaknya kalau belum pakaian dalam tuh nggak enak gitu. Kita boleh deh nggak pakai baju, nggak pakai apa, asal pakai daleman. Benar gak tuh kalimat? Salah ya, pakai juga luaran. Ustadz mah ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Salawat ini ketika kita mampu baca, maka kita masuklah dalam golongan orang-orang beriman. Dan siapa yang memanggil orang-orang beriman ini? Dialah Allah. Apa enggak demen ente dipanggil sama Allah beriman? Kalau pengen, kalau demen, shollu, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Jangan pelit-pelit, jangan sedikit-sedikit yang banyak. Apa terusannya Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahu Akbar. Senang banget saya ayat ini nih. Dan berilah penghormatan kepada nabimu, berilah penghargaan kepada nabimu, istimewakanlah nabimu taslima, dengan sebenar-benarnya keistimewaan, penghargaan, penghormatan. Ente sholat lohor, zuhur. Saya suka disalahin nih ngomong lohor di sini. Padahal lohor itu ya bahasa kita kan, tapi nggak apa-apa deh. Barangkali ada dari bangsa lain yang tidak mengetahui. Kita ini sholat zuhur, Rasul kan nyuruh nih, kita qobliyah ba'diyah, betul nggak? Lalu kita tidak melakukan qobliyah ba'diyah. Wasallimu taslima tidak. Namanya menghormati Nabi tidak? Tidak menghormati Nabi. Tidak. Nah bab ini nih, potongan bab ini nanti kita akan jadikan kajian besok. Ya. Insyaallah. Wasallimu taslima ini kita jadikan kajian besok. Kita baca lagi yuk. Mudah-mudahan saudara bisa membekas ini bacaan ya di hati kita, di pikiran kita. Mengalir di seluruh darah kita. Insya Allah menjadi spirit kita dalam berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi. Inna Allaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian semua alaihi, kepada Nabi besar Muhammad. Hi-nya ini kembali kepada Nabi. Domir ha, ya. Domir huwanya kembali kepada Nabi. Wasallimu taslima. Dan berikanlah penghormatan. Jangan sebenar-benarnya penghormatan. Saudara masih berkumpul di depan layar kaca? Masih? Anak-anak saudara yang lagi tidur masih di pangku? Istri saudara masih di samping? Yang barangkali belum hamil? Pegang perutnya. Pegang perutnya. Kelitikin. Iseng Ustaz nih. Pegang perutnya. Tadi pagi nih. Dari pagi apa ya? Kemarin apa ya? Itu ada kisah testimoni. Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ada orang yang 11 tahun ya, nggak punya anak keturunan, ya. Dia ngedenger nih ceramah saya di TV, ya, tentang fadilah salawat. Saya bilang pegang perutnya tuh, itu dipegang betul sama dia. Itu bininya ke pasar dia ngikut pegangin gitu. Iseng banget ya. Pokoknya selama dia dekat bininya, dia pegang itu perut bininya dan dia berselawat. Bininya pun begitu, Ustaz. 11 tahun nikah. Ane kasih tahu kemana-mana nih, ane twitterin, ane facebookin, ane BB-in, ane emailin, ane telepon teman-teman dekat yang belum punya anak. Woi kejadian nih kejadian. Si bininya pun megangin terus, dia masak dipegang pakai tangan kiri itu, dia pegang apa masakan pakai tangan kanan. Wow. Terus aja diselawatin, hamil. Selawat tuh. La ilaha illallah. Udah pokoknya mah, jadiin tontonan wajib ini. Dosa kalau gak nonton TV insyaallah. Ustaz, iyalah, pokoknya mah ngaji yang bener ya. Ngaji jangan putus, istiqomah gitu.
Insya Allah ada sertifikatnya, ya. Sertifikat penonton wisata di Antep, insya Allah. Saya lagi pengen bikin jalan-jalan, mau nggak? Ya, mau nggak jalan-jalan, ya? Pemirsa sama saya sama kru-kru begitu, kita jalan-jalan kemana gitu ya nggak? Ya deket aja ya, Ancol gitu kan, sambil bawa sepeda, bawa apa ya kan? Tunggu dah tanggal mainnya, kita bikin off air bareng ya. Saya Yusuf Mansur, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.